Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saramita dengan NIM 2411027 dari kelas PAI 4A. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih, fikih muamalah, fikih ibadah, dan hubungannya. Yang kedua itu menjelaskan tentang objek kajian dan ruang lingkup fikih muamalah. Yang ketiga menjelaskan sumber-sumber hukum fikih muamalah. Yang keempat itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Dan yang terakhir hubungan antara fikih muamalah dengan ekonomi Islam. Fikih berasal dari bahasa al-fahmu yang berarti paham. Sedangkan secara istilah fikih ini adalah sekumpulan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran dan hadis dengan metode ijtihad. Fikih ibadah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah dalam Islam. Fikih ibadah membahas tentang cara bersuci, tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Nah, ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial, ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, akad, dan juga yang lainnya. Hubungan ketiganya yaitu fikih itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum Islam, yang dimana fikih ini memiliki dua cabang utama. Yang pertama itu fikih ibadah yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan syariat. Yang kedua itu ada fikih muamalah yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan kehidupan sosial ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan juga yang lainnya. Keduanya saling berdekatan karena fikih ibadah ini membangun hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan fikih muamalah ini membangun interaksi manusia dengan lingkungan sosial ekonomi, yang jika dipahami secara benar tentang keduanya ini bertujuan supaya manusia tidak hanya taat kepada Allah tetapi juga menjaga keharmonisan antar sesama masyarakat. Yang kedua itu adalah objek kajian dan ruang lingkup fikih muamalah. Nah, objek kajiannya adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dengan lingkungan sosial dan juga transaksi. Yang pertama itu ada harta, baik itu yang meliputi kedudukan, pembagian, dan fungsi harta. Yang kedua itu ada hak kepemilikan yang meliputi pembagian dan sebab kepemilikan. Nah, yang ketiga itu akad yang meliputi rukun, syarat, dan jenis-jenis perikatan. Nah, untuk ruang lingkupnya itu ada dua. Yang pertama itu muamalah al-madiyah, yang dimana muamalah ini mengkaji objeknya atau bendanya seperti jual beli, utang piutang, akad, sewa menyewa, dan yang lainnya. Ini yang dikaji adalah objeknya, apakah itu haram, halal, atau syubhat untuk diperjualbelikan. Karena dalam transaksi itu tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua itu ada muamalah al-badiyah. Muamalah ini mengkaji dari segi cara untuk bertransaksi seperti kerelaan, kejujuran, tidak ada unsur paksaan, dan terbebas dari riba, goror, dan maisri. Nah, untuk sumber hukum fikih muamalah yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan dasar atau petunjuk untuk manusia agar senantiasa taat kepada Allah. Contoh muamalah yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berisi tentang
berisi tentang perintah untuk perniagaan dengan adanya saling ridho dan kerelaan dan tidak melakukannya dengan cara yang batil. Nah, yang kedua itu sumber hukumnya adalah hadis, yang dimana hadis ini adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga itu ada ijtihad. Ijtihad ini merupakan proses penetapan hukum baru dengan akal sehat dan pertimbangan yang matang, yang dimana ini belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jenis-jenis ijtihad ini yang pertama ada ijma, qiyas, maslahah mursalah, furud, dan istihsan. Nah, untuk prinsip-prinsip fikih muamalah, yang pertama, seluruh muamalah yang dilakukan harus didasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan atau tauhid. Di sini berarti segala jenis muamalah yang dilakukan senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprinsip bahwa Allah selalu mengawasi segala tindakan kita. Yang kedua itu muamalah didasarkan pada pertimbangan yang luhur, akhlakul karimah, yang dimana muamalah yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral luhur seperti keterbukaan, kejujuran, persamaan, tanggung jawab, dan profesional. Yang ketiga, hukum asal segala bentuk muamalah itu adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak ada unsur paksaan. Nah, yang kelima itu muamalat yang dilakukan atas dasar untuk menarik manfaat dan menolak mudarat. Di sini berarti segala jenis transaksi yang dilakukan harus terbebas dari riba, najasi, dan goror. Nah, yang terakhir, muamalat yang dilakukan atas dasar untuk menegakkan keadilan. Nah, soal nomor 5 yaitu hubungan antara fikih muamalah dengan ekonomi Islam. Fikih muamalah ini merupakan kajian hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, akad, utang piutang, dan yang lainnya sesuai dengan syariat Islam. Dan di sisi lain ada ekonomi Islam yang merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam praktek ekonomi. Yang dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah ini merupakan kerangka hukum untuk ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih etis dan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Saramita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.